dan SNBT itu adalah seleksinya, sedangkan UTBK itu adalah tesnya gitu. Nah, itu mungkin sedikit gambaran mengenai perbedaan dari SNBP, SNBT, dan UTBK gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pijar, Pojok Inspirasi Pelajar. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Saya Iis Dan saya Sylvia Firmansyah. dan hari ini kita bakal membahas topik yang hot banget loh buat kalian para pejuang PTN, yaitu seputaran SNBP, SNBT, UTBK, dan juga jalur mandiri. Dan hari ini kita nggak sendiri. Kita kedatangan tamu spesial, seorang guru BK yang udah malang melintang bantuin siswa-siswi nyiapin masa depan mereka, khususnya masuk ke perguruan tinggi. Yuk kita sambut Ibu Intan Bustiani Rahayu, SPD GR, guru BK SMA yang 1 Lumbung. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dengan kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita langsung aja ya Bu, biar Ya. makin jelas buat pendengar. Boleh dijelasin dulu nggak sebenarnya SNBP, SNBT, dan UTBK itu apa sih bedanya? Oke, jadi SNBP, SNBT, dan UTBK. Kalau SNBP dan SNBT itu merupakan jalur seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi dari SNBP itu sendiri kan seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi yang dilihat adalah prestasi siswa-siswi yang dilihat dari nilai rapor siswa eligible dari semester 1 sampai semester 5. Nah, untuk SNBT itu merupakan seleksi nasional berdasarkan tes, yang mana tesnya itu adalah tes UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Yang di dalam tes UTBK itu sendiri terdapat dua tes soal gitu. Ada tes penalaran skolastik dan tes literasi. Untuk tes skolastik itu sendiri seperti tes penalaran umum ataupun tes pemahami bacaan ataupun menulis gitu ya. Nah, untuk tes literasi itu sendiri di dalamnya ada tes bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan SNBP dan SNBT itu adalah seleksinya, sedangkan UTBK itu adalah tesnya gitu. Nah, itu mungkin sedikit gambaran mengenai perbedaan dari SNBP, SNBT, dan UTBK gitu. Nah, biar teman-teman tahu apa yang harus dipersiapkan siswa biar punya peluang lolos SNBP dan seberapa besar peran konsistensi nilai rapor dalam SNBP. Dalam SNBP ya. Jadi kalau SNBP itu kan dilihat dari nilai rapor semester 1 sampai 5, yang mana kalau misalkan mau ikut SNBP berarti kita harus masuk dalam siswa yang eligible. Eligible itu sendiri siswa yang berhak mengikuti SNBP berdasarkan kuota yang sudah ditentukan. Alhamdulillahnya sekolah kita akreditasinya sudah A, jadi mendapatkan kuota 40% siswanya yang boleh mengikuti SNBP gitu ya. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Mohon maaf. Seberapa besar peran konsistensi nilai rapor dalam SNBP? Jadi seberapa besar kontribusi nilai rapor gitu ya? Ya jelas sangat besar gitu ya, karena kan yang dilihatnya juga nilai rapor gitu ya dari semester 1 sampai semester 5. Jadi kalau misalkan sekarang mau ikut SNBP gitu ya ketika nanti kelas 12 ya harus dipersiapkan nilai rapornya sudah harus bagus gitu. Terus misalkan harus masuk kuota yang 40% supaya bisa mendaftar di SNBP gitu. Iya, tuh teman-teman dengar ya. Jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh biar nilainya bagus. Ya. Nah, sering banget nih siswa bingung. UTBK itu kan nilainya dipakai buat SNBT. Ya. Tapi ada juga yang nanya kalau aku gagal SNBT, nilai UTBK itu bisa dipakai buat apa lagi? Jadi misalkan kita gagal nih ya ikut SNBT. Nah, nilai UTBK-nya itu sendiri bisa digunakan untuk pada jalur seleksi mandiri dari perguruan tinggi negerinya sesuai dengan ketentuan dari kampus-kampusnya masing-masing gitu. Karena ada beberapa yang menggunakan
nilai UTBK, dan ada juga yang mereka dari kampusnya gitu mengadakan tesnya secara mandiri gitu. Jadi tergantung dari kampus yang dituju seperti itu. Jadi menurut Ibu lebih susah dipakai jalur SNBP atau SNBT sih? Agak susah ya, maksudnya susah SNBP atau SNBT karena keduanya Sama-sama. bukan, beda gitu. Kalau SNBP kan dari prestasi nilai rapor. Jadi ketika kita mau ikut SNBP berarti kita harus persiapkan dari kelas 10 untuk nilainya biar bagus gitu. Tapi ketika SNBT mungkin takut SNBP-nya mungkin tidak lolos gitu ya, berarti kan harus persiapkan untuk belajar latihan soal-soal gitu. Kalau misalkan SNBP kan tidak harus ikut seleksi tes gitu, tesnya kan pakai nilai rapor, gitu. Tuh, jadi kayaknya lebih mending SNBP sih. Iya, Karena kan nyiapinnya juga lebih agak panjang gitu ya dari kelas 10 ya. Nah, Bu, boleh nih sharing-sharing dulu ya. Kan Ibu udah dari pengalaman membimbing siswa selama ini, udah lama banget ya, Bu. Ya. Apa sih kesalahan paling umum yang sering dilakukan siswa waktu persiapan UTBK? Jadi waktu persiapan UTBK gitu ya, yang pertama kurang latihan soal, kurang memperbanyak latihan soal. Karena kan selama UTBK itu soal-soalnya sangat banyak ya dan beragam gitu kan. Terus juga ketika kita tidak ada persiapan yang matang mengenai soal-soal yang akan muncul, mungkin ketika nanti pekerjaan kita akan blank bagaimana cara mengerjakan suatu soal. Ketika kita sudah terbiasa mengerjakan soal tersebut, mungkin kita akan menemukan cara cepat ataupun tepat bagaimana mengerjakan soal tersebut gitu. Terus yang kedua mungkin kurangnya konsistensi waktu belajar. Jadi waktu belajarnya sakaemut nawae, ataupun misalkan waktu belajarnya tidak tertata gitu. Ketika saya kosong saya belajar, padahal kan harusnya udah tertata jam segini belajar untuk soal-soal UTBK. Bahkan ada yang belajar UTBK itu ketika dinyatakan tidak lolos SNBP gitu. Ketika tidak lolos SNBP ke tes UTBK itu kan waktunya sangat singkat gitu ya. Menghadapi soal UTBK yang sangat beragam dan susah ya, mungkin akan sedikit keteteran juga gitu. Jadi untuk SNBT dan UTBK itu sendiri soal-soalnya kita harus persiapkan dari jauh-jauh hari gitu supaya kita terbiasa memahami soal-soal yang kemungkinan muncul gitu. Jadi kalian harus konsisten dalam belajar ya. Semoga kedepannya juga akan lebih mudah gitu ya. Dan untuk tahun ini ada perubahan nggak sih di sistem UTBK dan SNBT yang perlu diwaspadai oleh siswa? Oke, jadi untuk tahun ini kebetulan ada perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Untuk yang UTBK tahun 2025 ini hanya dilaksanakan dalam satu gelombang saja, yang mana akan dilaksanakan dari tanggal, Ibu kalau nggak lupa sebut tanggal gitu ya, 23 April sampai 3 Mei gitu ya, itu hanya satu gelombang saja. Tahun sebelum-sebelumnya dilaksanakan dalam 2 gelombang gitu. Jadi misalkan untuk yang sekarang ketika kita gagal misalkan melihat lokasi tesnya kita keliru ataupun tanggalnya keliru, tidak ada kesempatan kedua untuk mengulang UTBK-nya gitu. Jadi benar-benar harus dipastikan kita tesnya kapan dan di mana gitu. Karena itu perbedaan yang sangat signifikan gitu. Kalau misal SNBT sama UTBK-nya gagal pada tahun ini, kemudian mengikuti lagi pada tahun selanjutnya, apakah bisa? Bisa, boleh. Iya. Kalau misalkan SNBP juga bisa nggak ikut di tahun berikutnya? Enggak. Kalau SNBP itu hanya satu kali kesempatan gitu. Harus ketika kita berada di kelas 12 di lulusan yang sama. Ketika kita lulus gitu, dinyatakan sama dengan ketika kita lulus gitu. Jadi nggak bisa untuk mengulang di tahun depan. Tahun depan. Terus misalkan ketika kita sudah dinyatakan lolos SNBP, nah kita tidak bisa mengikuti lagi untuk tes SNBT gitu. Untuk yang dari tahun kemarin kalau nggak salah perubahan itu, karena sebelum-sebelumnya misalkan kita lolos SNBP tapi kita gimana ya,
setengah hati gitu dengan jurusan yang diterimanya. Nah, itu bisa mengikuti SNBT lagi, tapi untuk dari 2 tahun yang lalu itu sudah tidak bisa gitu. Jadi ketika udah lolos SNBP, ya berarti udah nggak bisa lagi mendaftar SNBT maupun di jalur mandiri gitu. Ke PTN ya, kalau ke PTS mungkin masih bisa gitu. Oke, sekarang kita bahas jalur yang sering jadi pilihan lain. Jalur mandiri. Sebenarnya jalur mandiri itu apa sih? Apa benar bayarannya selalu lebih mahal? Oke, jadi sebenarnya apa itu jalur mandiri gitu ya? Iya. Nah, jadi jalur mandiri itu merupakan serangkaian proses seleksi seperti halnya SNBP, SNBT maupun jalur mandiri. Itu rangkaian seleksi ya. Dimulai yang pertama SNBP menggunakan nilai rapor. SNBT menggunakan nilai hasil UTBK. Nah, jalur mandiri jadi merupakan jalur terakhir untuk kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang dicita-citakan, yang diinginkan gitu. Nah, apa tadi nih, mohon maaf? Apa benar bayarannya selalu lebih mahal? Apa benar bayarannya selalu lebih mahal gitu ya? Sebenarnya gitu ya, lebih mahal atau enggaknya Ibu apa ya? Tidak bisa menjawab itu, soalnya sekarang kan sistem kuliahnya sistem kuliah uang kuliah tunggal, di mana itu disesuaikan dengan kemampuan dari keluarga gitu. Iya, jadi sulit sebenarnya apakah benar jalur mandiri selalu lebih mahal gitu ya. Mungkin ada beberapa alasan kenapa bisa dibilang iya selalu lebih mahal, karena ada yang namanya SPI atau uang pangkal yang dibayar pada saat awal masuk kuliah di jalur mandiri gitu. Nah, itu yang membedakan dengan jalur SNBP dan SNBT gitu. Kenapa biayanya kemungkinan lebih mahal gitu. Nah, banyak juga yang nanya, Bu, jalur mandiri itu peluangnya lebih besar atau lebih kecil dibanding SNBT? Dibanding SNBT ya? Sebenarnya agak sulit menjawab lebih besar atau lebih kecil gitu ya, karena tergantung dari ketentuan kampusnya masing-masing. Untuk tahun ini kuota minimal untuk SNBP itu ya, SNBP dulu ya, ada 20%. SNBT dan jalur mandiri masing-masing kuota minimalnya 30%. Itu disesuaikan, dikembalikan lagi ke kampusnya mau berapa persennya, asalkan kuota minimumnya sudah terpenuhi gitu. Misalkan SNBP-nya misalkan kampus ini mau 10%, nah udah nggak bisa gitu, minimumnya harus 20% dari kuota yang ada gitu. Kalau misalkan jalur mandiri ya, masih ada nggak sih kayak buat dapetin beasiswa? Sebetulnya ketika kita sudah masuk kuliah, peluang untuk mendapatkan beasiswa itu lebih besar gitu ya, dengan beasiswa-beasiswa yang lain. Beasiswa KIP juga bisa digunakan pada jalur mandiri gitu. Jadi tidak terbatas pada beasiswa KIP hanya di SNBP dan SNBT, tidak gitu. Pada jalur mandiri pun juga bisa kita mengikuti dengan KIP kuliah gitu. Nah, Ibu, sebelum kita tutup nih, boleh dong kasih semangat dan juga sedikit tip buat para pejuang UTBK dan juga SNBT yang lagi galau-galaunya nih. Oke, untuk para pejuang SNBT UTBK tahun 2025 ini dengan waktu yang yang semakin mendekat gitu pada pelaksanaan tes, pasti kalian sedang merasakan apa yang namanya cemas, galau gitu ya. Deg-degannya itu ada banget gitu ya. Nah, itu merupakan perasaan yang wajar gitu untuk muncul karena menyangkut pada masa depan yang akan kita tentukan dari sekarang gitu. Jangan sampai perasaan cemas, galaunya itu malah malah bikin down semangatnya kita gitu. Malah kita harus dengan perasaan-perasaan itu tumbuhkan semangat untuk belajar lebih giat lagi supaya SNBT tahun ini kita bisa lolos gitu ya. Selain usaha dan ikhtiar yang terus dilaksanakan, jangan lupa juga kita untuk selalu memanjatkan yang namanya doa gitu, karena kita tidak tahu seberapa besar yang namanya kekuatan doa itu gitu. Meskipun hasil akhirnya sudah ditentukan, dengan kekuatan doa kita tidak ada yang tahu hasil akhirnya seperti apa gitu. Itu mungkin sedikit semangat untuk pejuang UTBK tahun ini. Oke, baik Ibu.
Semoga apa yang Ibu tadi katakan bisa memberikan dan juga memicu kalian untuk lebih semangat lagi. Semangat buat para pejuang SNBT dan juga UTBK. Eh, Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan semangat, juga tipsnya, udah sharing banyak banget insik ya. Semoga bermanfaat buat kalian, khususnya buat kita juga ya. Ya, amin. Yang lagi berjuang semangat terus untuk masuk ke kampus impian kalian. Mungkin cukup sekian Ya. untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kalian yang lagi bingung mikirin masa depannya. Dan tetap semangat, jangan takut gagal karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.